dulu ya Bu ya. Tepuk STC. Sehat, tinggi, cerdas. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Yes, iya. Terima kasih Ibu atas partisipasinya dan terima kasih juga tadi atas jawabannya ya Bu ya. Nah, Ibu-ibu, tadi kan kita sudah menonton film bersama-sama ya Bu ya. Nah, kira-kira pesan penting apa yang akan disampaikan, yang ingin disampaikan dalam film yang tadi kita tonton? Ya, silakan Ibu-ibu yang ingin berpendapat. Bu Ani? Oh iya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Iya, jadi benar ya Bu ya yang disampaikan Ibu Ani tadi. Jadi pesan penting yang ingin disampaikan dalam film tadi adalah tentang pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, Ibu-ibu di sini sudah ada flip chart tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, lalu apakah 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nah, jadi ibu-ibu, masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari kehamilan, yaitu sejak anak dalam kandungan, lalu ketika dilahirkan dalam masa kelahiran dan nifas usia 0 sampai 6 bulan, lalu dilanjutkan usia 6 sampai 12 bulan, lalu beranjak menjadi seorang anak yaitu usia 12 sampai 24 bulan gitu Bu. Nah, masa-masa ini adalah kita bisa menyebutnya kalau bahasa kerennya itu golden age atau usia emas gitu. Nah, masa-masa ini tidak akan bisa kembali lagi gitu Bu. Jadi irreversible bahasa kerennya, tidak dapat kembali. Dan dia itu bersifat permanen Ibu. Jadi ketika kita tidak memberikan asupan gizi yang baik ke anak kita di masa emas-emas ini ya, di masa emas ya Bu ya, masa emas di pasar ya Bu. Di masa emas, jadi nanti anak akan mengalami gangguan gitu. Nah, gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini, karena kan anak nyusu ya Bu ya. Jadi ketika ibu juga mengalami gangguan, otomatis imbasnya kan ke anak ya Bu ya. Nah, jadi ketika ibu mengalami gangguan kesehatan terhadap ibu maupun anak di masa ini akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Gitu Bu. Nah, coba kita lihat di sini. Ada pertumbuhan sesuai umur. Di sini ada anak dalam keadaan normal ya Bu ya. Nih, lalu di sini ada anak kurus. Terus di sini ada anak stunting, yaitu tinggi tidak sesuai umur. Lalu ada anak gizi kurang atau berat tidak sesuai umur. Nah, Ibu untuk anak stunting ini kan tingginya kurang ya Bu ya. Tapi bukan berarti anak yang kecil itu kita sebutnya oh si dia ini mah stunting. Karena kan kecil badan tingginya kan di bawah teman-teman yang lainnya gitu. Enggak Ibu, enggak cuma tinggi badannya aja tetapi juga kecerdasannya. Jadi anak yang stunting itu dia kan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kembang badannya dan juga otaknya. Jadi anak yang stunting itu tingginya kurang, kecerdasannya juga kurang gitu ya Bu ya. Jadi ketika kita tidak memberikan gizi yang cukup ke anak kita, makanan yang sehatnya itu juga kurang, anak bisa mengalami stunting gitu Bu. Jadi alangkah baiknya sangat penting sekali bagi ibu-ibu sekalian untuk memberikan gizi yang cukup, yang baik dan makanan yang sehat. Kenapa? Agar masa depan anaknya itu di kemudian hari akan jauh lebih baik. Gitu ya Bu. Nah, ibu-ibu, selanjutnya dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi ini, ibu-ibu dapat membacanya di buku pintar kesehatan ibu dan gizi. Nah, buku pintar ini harus selalu ibu bawa. Kenapa? Karena sebagai bahan bacaan ibu dalam mendiskusikan atau dalam kita berdiskusi selama pertemuan kesehatan dan gizi. Nah, untuk yang sekarang ini untuk kesehatan ibu hamil dan bayi selama dalam kandungan. Bisa dipahami ya Bu ya? Iya.